Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian dan kali ini saya akan membahas tentang Honda Jazz GD3 tipe IDSI. Oke, fitur-fitur apa aja yang ada di dalamnya dan apakah masih layak di tahun 2023 ini? Simak terus video kami. There was once a day that I would pray for you. Oke, berbicara tentang Honda Jazz GD3 ini, mobil ini sangat digemari oleh kalangan pecinta otomotif di Indonesia, baik itu anak muda ataupun orang tua. Dan kenapa? Karena mobil ini desainnya tidak termakan zaman. Jadi untuk anak muda oke, untuk orang tua juga oke. Dan untuk Honda Jazz GD3 ini, dia mempunyai dua tipe, yaitu IDSI dan VTEC. Nah, pasti dari kedua tipe tersebut pasti ada perbedaan-perbedaan. Nanti akan kita bahas. Terus untuk harga dari Honda Jazz GD3 ini terbilang sangat stabil karena peminatnya banyak. Terus komunitas-komunitasnya juga banyak sekali. Jadi untuk mobil ini terbilang harganya sangat stabil. Dan khususnya untuk akhir-akhir ini, mobil Honda Jazz GD3 ini harganya benar-benar gila-gilaan, melambung tinggi sekali ya. Oke, sekarang kita bahas di bagian lampu. Untuk bagian lampu sendiri, ini dia masih menggunakan teknologi halogen dilengkapi dengan reflektor ya teman-teman. Terus untuk bagian bumpernya dia belum menggunakan, belum ada body kitnya seperti itu. Tapi untuk dilihat dari depan itu udah cakep sekali. Oke, selanjutnya kita menuju ke bagian samping. Sebelum kita menuju ke bagian samping, ini untuk mobil Honda Jazz ini mempunyai panjang sekitar 3,8, sedangkan untuk lebarnya sekitar 1,7 dan untuk tingginya sekitar 1,5an. Jadi untuk ukuran mobil hatchback ini nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek, jadi pas. Oke, selanjutnya untuk di bagian spion, Honda Jazz IDSI GD3 ini dia sudah dilengkapi dengan electric mirror. Tetapi untuk mobil yang saya punya ini dia sudah ditambah fitur retract-nya ya. Jadi bisa melipat sendiri, keren sekali. Oke, untuk bagian body. Untuk bagian body sudah dilengkapi dengan body molding. Terus untuk side guard-nya, jadi teman-teman untuk side guard-nya jarak antara lantai ke side guard ini agak pendek ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau pakai di jalan yang tidak rata itu teman-teman harus hati-hati, bisa nggak stroke nanti. Oke, selanjutnya untuk ban. Untuk tipe bannya dia orisinilnya menggunakan ring 14, tetapi untuk di mobil tempat saya ini dia sudah diganti dengan ring 16 ya teman-teman, agak besar. Terus untuk sistem pengeremannya dia menggunakan yang di depan ini menggunakan cakram, sedangkan untuk yang belakang masih tromol, masih biasa. Oke, kita menuju bagian belakang. Oke, di bagian belakang sendiri untuk ini udah ada defoggernya. Untuk spoiler sebenarnya belum ada ya teman-teman. Untuk tipe IDS ini sebenarnya belum ada, tapi ini tambahan. Ini kita sudah tambahi dengan spoiler supaya tampilannya manis. Udah dilengkapi dengan wiper juga. Terus bagian bawah untuk bumpernya belum ada body kitnya. Terus belum ada juga sensor mundurnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita buka bagasinya. Untuk di bagian bagasi ini saya sangat suka banget dengan desain bagasinya, karena untuk mobil ukuran hatchback, ukuran city car ini dia untuk bagasi sangat lumayan lega ya, apalagi tekuk ke depan sejajar dengan posisi bagasinya itu. Jadi teman-teman kalau mau membawa barang yang agak banyak ini bisa banget. Oke, sekarang kita sudah masuk di bagian interior. Dari segi interior saya sangat seneng banget ya teman-teman, khususnya untuk yang bagian setir ini. Bagian setir ini dia mempunyai tekstur bulat-bulat cekung ya, jadi dipegang ini enak banget. Terus dia sudah dilengkapi dengan tilt steering tetapi belum teleskopik ya teman-teman.
Terus yang saya suka dari Honda Jazz ini di ruang kabinnya banyak sekali ruang-ruang penyimpanan. Contoh seperti ini. Di dalam ini ada laci-laci, laci atas, laci bawah. Terus untuk selanjutnya di bawahnya ada laci. Terus untuk di bawah setir juga ini ada laci juga. Terus ini ada laci, terus di sini ada bisa dipakai buat cup holder juga. Di bawahnya juga, di belakang ada cup holder juga. Terus di bagian pintu juga ada cup holder. Jadi teman-teman kalau mau menyimpan barang-barang di mobil ini sangat-sangat enak banget. Nah, untuk transmisi mobil ini adalah Matic. Saya suka karena ini dia sudah menggunakan teknologi CVT. Jadi Honda Jazz GD3 ini adalah salah satu pelopor mobil hatchback di Indonesia yang menggunakan teknologi CVT ya teman-teman. Dan yang saya suka lagi, ini kerennya lagi, dia sudah dilengkapi dengan mode manual sehingga kita bisa atur untuk percepatannya secara manual. Dan di sini ada tombol plus minusnya. Jadi tombol plus minusnya bisa dipakai buat untuk yang plus ini dia untuk menambah kecepatan, menambah gigi, dan untuk yang min adalah mengurangi giginya. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk bagian kursi dia bisa disetting maju mundur, disetting ke atas bawah, dan untuk kemiringannya dia juga ada seperti itu. Terus untuk sun visornya yang sebelah kanan masih polos, dan yang sebelah kiri dia sudah dilengkapi dengan kaca. Oke, sekarang kita menuju bagian belakang. Jok belakang ini dapat ditekuk ke belakang sehingga di sini bisa dipakai buat menyimpan barang-barang. Bisa dipakai buat, kalau saya sendiri ya, saya pecinta burung. Saya biasanya kalau ruang seperti ini dipakai buat menaruh sangkar ya teman-teman. Jadi ini sangat enak banget, sangat cocok banget bagi teman-teman yang mau menaruh barang dengan jumlah yang banyak seperti itu. Terus sekarang kita buka. Oke, saya duduk di sini. Untuk ini posisi mengemudi saya. Dan untuk jarak antara kursi dan kaki saya ini masih ada sisa lah, masih ada jarak, jadi masih aman. Terus untuk headroomnya dia juga masih aman ya, masih ya sisa segini. Untuk tinggi saya 180 cm, masih aman banget. Pokoknya masih jos lah. Oke, sekarang kita bahas bagian mesin. Untuk bagian mesin sendiri, ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Jadi mempunyai 4 silinder, dan setiap silinder ada 2 busi dan 2 koil. Jadi dia memaksimalkan pembakaran, sehingga mobil ini terbilang ngirit ya teman-teman, karena memaksimalkan pembakaran. Oke, sekarang saya mau menarik kesimpulan tentang apa yang saya bicarakan tadi. Jadi mobil Honda Jazz GD3 tahun 2004 ini masih layak dipakai di tahun 2023. Karena kenapa? Karena fitur-fitur dari Honda Jazz GD3 ini tidak ketinggalan zaman dengan fitur-fitur di mobil-mobil yang baru ya teman-teman. Terus untuk desainnya juga dia masih tidak ketinggalan zaman juga. Oke, mungkin dari saya itu saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.